Aden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandua Kontes Tinggi, Mandaku Great, Mandaku Favorit. Oh ya, salam literasi. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hasrat ingin tahu. Jadi seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kita itu udah tercipta dari masa ke masa. Dari zaman manusia itu mulai ada hingga saat ini. Rasa ingin tahu. Adakah Ananda punya adik yang masih kecil, atau masih 3 tahun, atau berapa tahun yang masih kecil? Mereka akan selalu bertanya, "What's apa ini? Apa itu?" Semakin besar pertanyaan akan berkembang menjadi kenapa begini? Kenapa begitu? Dan semakin berkembang lagi cara berpikirnya, dia akan bagaimana itu terjadi? Bagaimana memecahkannya? Nah, itu adalah hasrat ingin tahu yang setiap orang memiliki hasrat ingin tahu. Bapak yakin setiap Anda juga memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Yang bisa kita simpulkan dalam 5W 1H. Pada dasarnya, setiap manusia akan berusaha mencari jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaannya. Karena didorong rasa ingin tahu untuk memperoleh kebenaran itu, maka ilmu pengetahuan itu menjadi suatu keharusan. Ilmu pengetahuan itu bisa disebut sebagai suatu kebenaran dari jawaban-jawaban pertanyaan yang kita ingin tahu. Adapun pendekatan kebenaran itu ada dua nada. Yang pertama non-ilmiah dan satu lagi ilmiah. Yang non-ilmiah itu bagaimana? Ada yang menyebut sebagai akal sehat. Setiap orang gila tidak memiliki akal sehat. Jadi, akal sehat itu adalah cara kita berpikir, pola kita berpikir, dari semua informasi yang kita dapat dari apa itu terfokus di otak kita untuk berpikir. Sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu permasalahan dengan akal sehat kita. Terus, berprasangka. Yang kedua adalah prasangka. Tadi akal sehat, yang pertama, yang kedua prasangka. Prasangka itu dugaan-dugaan kita. Dugaan-dugaan kita terhadap suatu pertanyaan kita menduga, oh jawabannya begini, itu dugaan. Pendekatan yang lain ada intuitif. Intuitif ini lebih rasa ke feeling kita, perasaan kita. Pernah enggak Anda menemukan suatu ide atau apa itu pas lagi BAB, lagi boker itu misalnya, tiba-tiba terpikir Anda, oh ini begini. Atau lagi sholat, tiba-tiba terpikir sesuatu yang unik, itulah intuitif. Terus Anda bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui suatu kebenaran dengan coba-coba. Yang bahasa kerennya trial and error. Kita coba sesuatu, coba begini. Nah, itu bagian dari coba-coba. Atau dari otoritas ilmiah. Kita bertanya sama orang yang udah berpengalaman di situ. Misal profesor atau apa, atau seorang guru atau apa, orang yang udah duluan punya pengalaman. Nah, kita tanyakan itu otoritas ilmiah. Nah, terus yang pendekatan kebenaran kedua yang tadi pertama adalah non-ilmiah, yang kedua adalah ilmiah. Ilmiah itu sifatnya sistematis, teratur, kita membutuhkan data untuk mengetahui semuanya, terkontrol, jadi ada aturan-aturan. Nanti kita akan mempelajari dalam metode ilmiah. Nah, ilmunya namanya metode ilmiah yang digunakan dalam metode penelitian. Adapun tugas-tugas dari ilmu dan penelitian itu yang pertama adalah deskripsi. Ya, kita dapat deskripsi itu kan menjelaskan suatu permasalahan itu sedetil-detilnya deskripsi. Selanjutnya eksplanasi. Eksplanasi itu menjelaskan suatu permasalahan atau sesuatu yang kita teliti. Tahap berikutnya setelah semua kita dapatkan, kita akan menyusun teori-teori berdasarkan ilmu-ilmu yang lain. Kita kumpulkan teori-teori untuk menyusun suatu jawaban. Nah, dari semua itu yang kita kumpulkan, kita udah dapat memprediksi sesuatu hasil permasalahan menjadi sesuatu yang baru. Itu baru prediksi. Nah, dari ilmu pengetahuan itu juga bisa kita mengontrol sesuatu. Jadi dalam penelitian itu ada yang namanya bisa dikontrol, ada yang bisa diatur. Itu nanti kita akan pelajari di variabel penelitian. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Apa itu variabel X? Variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Itu nanti ada bahasanya sendiri. Oke, contoh permasalahannya saat ini. COVID-19 membuat kita tidak bisa belajar tatap muka, dan itu menjadi suatu permasalahan. Nah, Anda bisa melakukan penelitian dari berdasarkan COVID ini. Kita kan belajar secara online apa aja permasalahan di online itu, bagaimana solusinya. Jadi kita bisa bikin judul misalnya implementasi belajar online terhadap siswa, guru, dan ortu. Kita bahaskan secara deskriptif. Jadi suatu penelitian deskriptif ini cocok untuk penelitian anak-anak sosial, anak-anak IPS atau apa. Jenis penelitiannya kualitatif. Jadi deskriptif, penelitian deskriptif ya. Jadi Ananda dari dua bahasan yang kita bahas tadi, tugas Ananda adalah buat sebuah judul penelitian tidak lebih dari 15 kata. Itu PR-nya.
Sebuah judul penelitian tidak lebih dari 15 kata, tidak boleh sama. Jadi, keunikan dari seorang peneliti itu Ananda adalah kita boleh salah, tetapi kita tidak boleh bohong. Ingat ya, uniknya dari seorang peneliti adalah kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi walaupun penelitian itu kita salah, penelitian itu tidak berhasil atau apa, tetap kita tampilkan di dalam laporan penelitian kita atau karya tulis ilmiah. Sebagai contoh, penelitian kita dulu pernah mengangkat masalah biji mahoni sebagai lotion anti nyamuk. Nah, waktu dalam penelitian itu dilakukan perbandingan antara lotion yang dijual di pasaran dengan lotion yang dibuat sama siswa bapak itu, si Rafli CS, anak mat 1. Itu hasil penelitiannya itu tidak lebih baik dari pasaran gitu. Jadi sebelum kita pergi lomba, kita ujikan di depan penguji termasuk Pak Kepala, habis itu ada Pak Marwan, ada Bu Lydia Mubarak. Nah, Pak Marwan ini kan memang jurusan biologi. Dia komplain, masa hasil penelitian kamu tidak lebih bagus dari hasil ini? Seharusnya penelitian itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita kembali lagi ke keunikan peneliti tadi. Kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi data itu tetap kami tampilkan. Dan Pak Marwan mengklaim, tidak akan menang ini, hasilnya tidak lebih bagus atau apa. Kita tetap maju dengan karya kita itu. Kira-kira, alhamdulillah, itu dapat juara 3 nasional Anda di UNAN waktu itu. Oke, kayaknya konten kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan terima kasih.